Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Isal Hakim dengan NIM 2331471111074 dari kelas T4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai autentikasi dan kontrol akses, yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah keamanan komputer. Mungkin kita bisa langsung saja menuju ke PPT-nya. Di materi autentikasi dan kontrol akses, yaitu role based access control. Pengertian role based access control atau kita sebut RBAC adalah metode pengelolaan hak akses pengguna ke dalam sistem berdasarkan peran atau role yang mereka miliki. RBAC menentukan apa yang bisa dilakukan oleh pengguna tergantung pada role mereka, bukan pada individu secara langsung. Ada beberapa komponen RBAC. Itu yang pertama ada user, orang atau entitas yang menggunakan sistem. Yang kedua ada role, kumpulan hak akses atau izin yang mewakili fungsi dalam organisasi, misalnya admin, editor, atau viewer. Lalu untuk yang ketiga ada permission, akses ke fungsi atau sumber daya, misalnya create underscore post, edit underscore user, delete underscore comment. Di sini ada konsep dasar RBAC, seperti itu ada user, ke role, dan baru ke permission. Setiap user diberikan satu atau lebih role. Setiap role memiliki satu atau lebih permission. Nah, yang ketiga, user mendapatkan permission melalui role. Lalu ini ada contoh struktur dari role, contoh sederhana. Ini untuk role ada, misal ada admin, editor, atau viewer. Nah, ini akses yang dimiliki itu berbeda-beda tergantung role mereka itu apa. Di sini admin mempunyai akses untuk tambah, edit, hapus, dan lihat data. Untuk editor hanya mempunyai akses tambah, edit, dan lihat data. Di sini tidak ada hapus, hanya tambah, edit, dan lihat data. Lalu viewer itu hanya melihat data saja. Jadi tiap role itu bisa mempunyai akses-akses yang berbeda. Nah, ini keuntungan menggunakan RBAC. Nah, yang pertama yaitu keamanan lebih terstruktur, menghindari akses tidak sah. Lalu yang kedua, manajemen lebih mudah, cukup atur role, bukan tiap user satu per satu. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas dan skalabilitas, cocok untuk sistem kecil maupun besar. Di sini ada contoh penerapan sederhana, yaitu user. Misal ini Budi menjadi role-nya admin, Sari role editor, Tony role-nya viewer. Nah, di sini Budi ini bisa mengolah semua data, dan sisa Sari hanya bisa mengedit konten, lalu untuk Tony hanya bisa melihat konten-konten saja, hanya menjadi pelihat lah. Ini jika Budi login sebagai admin, maka sistem cek role-nya, sistem izinkan akses penuh. Jadi Budi itu bisa mengakses semua uh, apa ya, sistem lah. Dia mempunyai izin akses penuh dan bisa mengecek role dari Sari maupun Tony. Di sini ada kelebihan RBAC atau role based access control. Untuk yang pertama, manajemen akses lebih mudah. Yang kedua, aman dan terstruktur. Yang ketiga, role bisa digunakan kembali untuk banyak user. Yang keempat, scalable untuk sistem besar maupun kecil. Untuk kekurangan RBAC sendiri yaitu ada kurang fleksibel untuk akses spesifik. Yang pertama, yang kedua, pertambahan role bisa membingungkan. Yang ketiga, tidak cocok untuk sistem yang dinamis. Lalu yang keempat, role harus ditentukan sejak awal. Nah, kesimpulannya, RBAC adalah solusi yang tepat untuk sistem web dengan banyak user dan kebutuhan akses berbeda berdasarkan peran. Pada kasus web sederhana ini, RBAC memisahkan hak akses antara admin dan user secara efisien dan aman. Oke. Mungkin kita bisa langsung ke programnya. Di sini saya sudah membuat, tapi ini menggunakan PHP dan ini sangat 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 sederhana. Di sini ada user, ini ada admin dan user. Jadi langsung kalau misal mau masukkan email dan password adminnya itu akan diarahkan ke dashboard admin di sini. Lalu jika misal kita masukkan email dan password sebagai user, maka kita akan diarahkan ke dashboard user. Seperti itu. Supaya cukup sangat-sangat sederhana. Kita akan mencoba di sini ya. Localhost. Nah, di sini emailnya kita bisa masukkan email. Kita akan mencoba admin email dulu. Lalu kita masukkan admin 123, kita enter. Nah, ini kita sudah diarahkan ke halaman akses admin. Sebenarnya di sini seharusnya bisa saya tambahkan untuk role-nya. Jadi adminnya ini bisa mengakses role, merubah role, terus ada push data, edit data seperti itu. Tapi ini saya buat sederhana saja. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya, Pak. Coba ini kita klik keluar, kita klik logout.
Lalu ini kita pakai yang email user 123. Kita langsung diarahkan ke dashboard user seperti itu. Ini tidak menggunakan database juga, jadi memang benar-benar cuma sesederhana ini untuk websitenya. User panel, lalu kemudian ini adalah dashboard khusus untuk user biasa. Di sini ada email dari email user tadi. Pun yang admin juga seperti itu. Sebenarnya bisa beda-beda ya nih. Saya hanya buat seperti ini saja. Admin panel. Nah, di sini ada tertera emailnya, ini admin@gmail.com. Bisa logout di sini dan juga di sini. Selamat datang admin. Anda memiliki akses ke sistem ini. Berkeluar. Mungkin cukup seperti itu saja untuk penjelasan mengenai materi autentikasi dan akses, ya, autentikasi dan kontrol akses. Yang kontrol akses yang saya ambil adalah role based access point atau RBAC. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi autentikasi dan kontrol akses. Maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.